Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam perkuliahan profesi kependidikan ya. Hari ini kita akan memasuki pertemuan yang keenam ya. Sekaligus untuk eh, sesi presentasi terakhir ya. Minggu depan kita akan melaksanakan kuis ya. Baik, sambil menunggu yang lain masuk, Bapak akan mengecek kehadiran dulu ya. Ismi, Amanda, Anissa, Hadir, Pak. Siti Latifah, Belum masuk, Pak. Hadir, Pak. ya, Rahmi Lestari, Hadir, Pak. Faiza, Hadir, Pak. Salsa, Hadir, Pak. Rizka, Tania, belum. Nabila, Kinkin, Hadir, Bapak. Salma, ada. Hadir, Pak. Hilda, Nabila, Irna, Sopi Nopita, ada ya. Hadir, Pak. Diana, Ipit, Jania, Hadir, Pak. Gisna, ada. Wadah, Sri Hadir, Nopianti, Pak. ya. Muhammad Dirham, Hadir, Pak. Ihya Alaudin, Isma Nur Fauzia, Syifa Nurdini, Hadir. oke. Rika Kamelia, Hadir, Pak. ya. Muhammad Irfan, Fahira, ada. Wida Adelia, Galuh. Oke, baik, demikian. Hadir, Bapak. Ya, yang lain mungkin bisa nanti menuliskan di kolom chatnya ya, yang belum terabsen. Baik, kita buka dulu perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dapat tahu ya, Ali. Oke, materi hari ini adalah mengenai pre-service pendidikan guru ya. Di pre-service pendidikan guru dalam mengembangkan profesionalitas guru ya. Ditinjau dari model konkuren dan model konsekutif. Berikut perbedaannya ya, bagaimana pre-service pendidikan guru model konkuren dan pre-service pendidikan guru model konsekutif. Baik, bagaimana untuk penampil hari ini? Sudah hadir kelompoknya? Sudah, Bapak. Oke, siapa yang jadi moderatornya atau co-hostnya? Rahmi, Irna. Irna Irma, Dewi. Irna Dewi. Oh, ya. Oke,
Sudah di setting ya. Silakan dicoba dulu. Koneksinya Irna. Maaf Pak, sudah jadi kendala sebentar. Baik, untuk selanjutnya mungkin karena kelompok penampil sudah siap, maka Bapak silahkan waktu dan tempatnya Bapak persilahkan kepada Rahmi, Irna, dan teman yang lainnya ya. Oke, waktu dan tempat Bapak persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Dian Kurniawan, Sarjana Pendidikan, Minister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Pendidikan, dan juga teman-teman sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul meskipun dalam tatap maya. Untuk tema pembahasan kali ini yaitu mengenai model pre-service pendidikan guru. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Irna Dewi Astuti, dengan NPM 2215158 selaku moderator dan juga penyaji kedua. Ada juga Rahmi Lestari dengan NPM 222151024 selaku penyaji pertama, dan juga Anissa Nur Saadah dengan NPM 222151016 selaku penyaji terakhir. Adapun sub pembahasannya, yang pertama yaitu model konkuren pre-service pendidikan guru, yang kedua perbedaan model konkuren dan model konsekutif pre-service pendidikan guru, dan yang ketiga yaitu pengaruh model pre-service pendidikan guru terhadap profesionalitas guru. Langsung saja untuk materi yang pertama mengenai model konkuren pre-service pendidikan guru, kepada Rahmi saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materinya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi model konkuren pre-service pendidikan guru. Nah, sebelum mengenai model konkuren, teman-teman harus mengetahui dulu mengenai pre-service education. Nah, pre-service education ini atau bisa disebut juga dengan pendidikan prajabatan, di mana merupakan fase mempersiapkan tenaga-tenaga kependidikan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang dibutuhkan sebelum bertugas ataupun berdinas. Jadi, untuk pre-service education ini merupakan program yang sangat penting bagi calon guru untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap. Selain itu juga diasah untuk menjadi guru yang profesional yang memiliki sikap yang baik yang patut dicontoh untuk murid ataupun siswanya. Nah, misalnya semasa kuliah di IKIP ataupun Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang dimana kita tahu ya bahwa untuk menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan akan mencetak calon-calon guru. Nah, setelah mulai bertugas sebagai guru, guru itu tidak boleh statis, tetapi harus dinamis. Maksudnya yaitu harus ikut berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi pada umumnya. Nah, khususnya di bidang profesi guru. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan itu selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Tentunya hal tersebut itu membawa hal baik dalam sistem pendidikan maupun landasan pendidikannya. Next. Nah, kemudian ada teori Loretta dan Stein yang dikutip oleh Saiful Sagala mengemukakan kategori pendidikan profesional pre-service teacher education. Yang pertama ada
suatu studi yang diwajibkan untuk menjadi guru. Nah, secara historis itu terbentuk dari sejumlah mata pelajaran yang diambil pada perguruan tinggi dengan memberikan pengalaman lapangan supervisi yang didesain untuk menerima tamatan SLTA memasuki profesi mengajar. Kemudian yang kedua ada penataran guru untuk memenuhi kebutuhan pejabat dan pegawai dalam daerah tertentu. Kemudian untuk yang ketiga ada continue education, di mana suatu program pelajaran berkelanjutan yang ditentukan secara individual atau mata pelajaran yang dipilih untuk memasuki minat ataupun kebutuhan menuju pencapaian tujuan spesifik atau gelar, di mana continue education ini itu tergantung terhadap individu atau masing-masing, sehingga untuk ketika kita mencapai suatu tujuan ataupun gelar, kemudian akan melanjutkan pendidikannya. Nah, kemudian yang keempat ada pengembangan kedudukan atau staff development, di mana suatu program pengalaman yang didesain untuk memperbaiki kedudukan seluruh anggota staf secara pribadi maupun kelompok. Kemudian yang kelima ada dimensi substansif, mengenai bahan apa yang akan diajarkan. Kemudian yang keenam ada dimensi tingkah laku guru, di mana dimensi tingkah laku guru ini tentang bagaimana guru mengajar, jadi berkaitan dengan kemampuan guru dan metode mengajarnya. Kemudian yang ketujuh ada dimensi lingkungan fisik, sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedelapan ada untuk meyakinkan kemampuan profesional awal, di mana dengan adanya program pre-service teacher education ini, itu untuk meyakinkan calon-calon guru. Jadi ketika misalkan kita ataupun calon guru sudah yakin, maka akan mencintai profesi keguruannya. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 ada pendidikan prajabatan harus benar-benar secara sistematis menyiapkan calon guru untuk menguasai kemampuan profesional. Next. Boleh di next. Nah, kemudian ada program pendidikan pre-service teacher education, di mana tenaga pendidik ini disiapkan melalui pre-service teacher education dengan strategi pelaksanaan dan pengembangan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan ataupun LPTK seperti IKIP, FKIP, FIP, STKIP, dan FTIK yang menghasilkan tenaga kependidikan ataupun guru. Sehingga untuk menyediakan guru yang dibutuhkan, maka LPTK ini mampu menangani program dan melakukan inovasi dengan menanamkan pemahaman yang mendalam tentang kurikulum pada calon guru. Contohnya, dengan melakukan evaluasi pada tiap periode yang telah ditentukan untuk menjamin kesinambungan pengembangan staf. Di mana seperti yang kita tahu tadi dibahas bahwa program ini sangat penting bagi calon-calon guru. Next. Nah, kemudian ada teori Lawrence Downway dalam Omar Hamalik menyatakan bahwa pendidikan itu mengandung dua dimensi. Yang pertama ada dalam pendidikan prajabatan, di mana sebelum menjadi guru ini, seorang itu akan dididik ataupun dibina dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian yang kedua ada proses pendidikan itu tidak muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru itu memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Next. Nah, sekarang kita masuk mengenai pembahasan model konkuren. Model konkuren ini atau disebut juga dengan model seiring pre-service pendidikan guru, di mana yaitu suatu model penyelenggaraan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam satu napas, satu fase antara penguasaan bidang studi atau subject matter dengan kompetensi pedagogi ataupun ilmu pendidikannya. Nah, maksudnya jadi calon guru ini hanya menempuh pendidikan dalam satu napas ataupun satu tahap. Jadi calon guru ini menempuh pendidikan awalnya di LPTK ataupun di perguruan, yang dimana kita tahu bahwa di LPTK ini pada dasarnya mencetak calon-calon guru. Nah, sehingga guru model konkuren ini menempuh pendidikan satu kali, namun mendapatkan dua ilmu yang dibutuhkan sebagai guru, yaitu penguasaan bidang studinya atau subject matter dan dengan kompetensi pedagogi atau ilmu kependidikan. Kemudian ada model ini mengasumsikan bahwa
seseorang calon guru itu sejak awal sudah mulai memasuki iklim, kemudian menjiwai, menyadari akan dunia profesinya. Nah, sehingga seorang guru itu tidak hanya dituntut menguasai bidang studinya yang akan diajarkan, melainkan juga kompetensi pedagogi, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai pendidik. Nah, contohnya itu seperti kita mahasiswa FKIP, di mana kita tahu bahwa mahasiswa FKIP ini memang bertujuan menjadi guru, meskipun kita tidak tahu bahwa kita akan menjadi guru atau tidaknya, tapi setidaknya memang dididik untuk disiapkan menjadi guru, yang dimana di dalam menempuh pendidikan di LPTK ini kita belajar mengenai studi ilmunya dan juga ilmu pedagogi atau ilmu kependidikannya dalam waktu yang bersamaan. Seiring berjalannya waktu, kelak kita itu akan mendapat lisensi keguruan, yang dimana lisensi keguruan ini merupakan syarat untuk menjadi guru. Next. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan model konkuren. Untuk kelebihan yang pertama yaitu guru konkuren lebih menguasai ilmu pendidikan daripada guru konsekutif. Karena guru konkuren ini awalnya menempuh pendidikan di instansi LPTK ataupun keguruan dan juga mendapatkan ilmunya secara bersamaan antara yang tadi ilmu studinya ataupun ilmu pedagogi ataupun ilmu kependidikannya. Kemudian yang kedua ada guru konkuren ini mempunyai peluang untuk menjadi guru profesional karena mereka calon-calon guru yang menempuh pendidikan di LPTK ini menempuh ilmu disiplin dan ilmu pedagoginya dilakukan secara bersamaan. Jadi berpeluangnya itu lebih besar daripada model konsekutif yang nanti akan dibahas. Kemudian untuk kelemahannya yang pertama, guru konkuren tidak menguasai materi belajar karena hanya belajar sebagian dari disiplin ilmu yang harus diajarkannya di sekolah. Nah, guru konkuren ini kurang menguasai materi ilmu yang akan diajarkan ataupun dipelajari oleh murid. Namun, hal itu bisa diatasi dengan guru belajar secara individu ataupun memperdalam ilmu atau materi yang akan diajarkannya. Kemudian yang kedua ada guru konkuren ini terancam menjadi pengangguran karena lahan pekerjaan yang diambil alih oleh guru konsekutif. Maksud terancam di sini yaitu karena adanya persaingan antara guru konkuren dan guru konsekutif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya mengenai perbedaan model konkuren dan model konsekutif di pendidikan guru. Yang pertama, jika dilihat dari segi definisi, konkuren merupakan suatu model penyelenggaraan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam satu fase antara penguasaan bidang studinya dengan kompetensi pedagogi. Sedangkan konsekutif yaitu suatu model penyelenggaraan pendidikan guru di mana kurikulum pendidikan guru diberikan secara terpisah dari kurikulum subjek akademik, baik menyangkut guru maupun waktunya. Jadi, dari kedua definisi ini kita dapat menggarisbawahi bahwa ketika menggunakan model konkuren, maka seorang calon guru melakukan penguasaan bidang studinya dalam satu fase dengan kompetensi pedagogi. Misalkan seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita yang belajar di Fakultas Keguruan, maka kita juga belajar mengenai studi pendidikannya, bidang pendidikannya yaitu matematika dan juga dalam kompetensi kependidikannya. Tidak hanya dalam ilmu matematikanya saja. Nah, namun dengan perbedaannya dengan konsekutif, yaitu model yang di mana penyelenggaraannya terpisah antara pendidikan keguruan dan juga subjek akademik. Misalnya ketika mahasiswa yang kuliah di matematika murni, setelah lulus dari jurusan matematika murni, dia tidak bisa langsung untuk menjadi guru, tetapi harus ada dulu menempuh pendidikan keguruan. Selanjutnya, perbedaan dalam penguasaan keilmuan. Sebagaimana yang tadi dijelaskan pada kelebihan dan kekurangan konkuren, di mana guru konkuren itu lebih menguasai ilmu pendidikan daripada guru konsekutif.
Sebagaimana diketahui bahwa guru konkuren melakukan studi pendidikan ilmunya dan juga ilmu kependidikannya dalam satu fase. Maka guru konkuren akan lebih menguasai mengenai ilmu pedagogi. Namun, untuk guru konsekutif lebih menguasainya dalam materi belajar daripada guru konkuren. Karena dalam kurun waktu sekitar 4 tahun, dia hanya belajar mengenai materi pembelajaran. Yang selanjutnya, perbedaan dalam peluang profesionalitas guru. Guru konkuren mempunyai peluang lebih untuk menjadi guru profesional, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan, karena guru konkuren itu belajar pedagogi dan juga belajar materi pembelajarannya. Namun, untuk guru konsekutif, berpeluang menjadi guru hanya dengan syarat harus melalui pendidikan strata atau pendidikan keprofesian guru. Selanjutnya, mengenai pengaruh model perspektif pendidikan guru terhadap profesionalitas guru yang akan disampaikan oleh Anissa. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengaruh model perspektif pendidikan guru terhadap profesionalitas guru. Sebelum kepada pembahasan mengenai apa saja pengaruhnya, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai profesionalitas guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional adalah sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Dengan kata lain, profesional yaitu serangkaian keahlian yang dipersyaratkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan tingkat keahlian yang tinggi dalam rangka untuk mencapai tujuan pekerjaan yang maksimal. Profesionalitas merupakan hal yang berkaitan dengan kemampuan untuk bertindak secara profesional. Profesionalitas berhubungan dengan profesi dan setiap pekerjaan yang menekankan pada profesionalitas harus dilakukan oleh orang yang profesional. Guru yang profesional adalah seseorang dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional guru dalam konteks pembelajaran lebih menekankan pada kemampuan guru dalam mendesain strategi pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, yaitu mengenai definisi, klasifikasi, metode, dan teknik pembelajaran, memilih sistem pendekatan pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Boleh di next? Dalam mengajar, seorang guru harus memiliki seperangkat kemampuan, baik dalam aspek kemampuan sikap maupun mendidik dan mengajarnya. Agar proses belajar mengajar berjalan efektif, maka guru harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Apabila guru tidak mempunyai profesionalitas dalam mengajar, maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan efektif, sehingga tujuan pendidikan secara umum tidak akan terwujud. Guru yang profesional adalah guru yang mempunyai kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sehingga mencapai sasaran berupa pencapaian tujuan-tujuan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang disampaikan dan mempunyai kemampuan yang maksimal. Model pre-service pendidikan guru yang mencakup pendidikan dan persiapan sebelum seorang individu menjadi guru yang aktif di kelas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profesionalitas guru.
Berikut adalah beberapa cara bagaimana model pre-service pendidikan guru dapat mempengaruhi profesionalitas mereka. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan pedagogis. Model pre-service pendidikan guru yang efektif akan menyediakan landasan yang kuat dalam hal pengetahuan dan keterampilan pedagogis kepada calon guru. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang teori pembelajaran, psikologi perkembangan, dan strategi mengajar yang efektif. Guru yang memahami teori-teori ini dapat lebih fleksibel dalam menyusun rencana pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan siswa mereka, dan mampu menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan dinamika kelas. Yang kedua, pemahaman atas standar profesional. Model pre-service yang baik akan mengenalkan calon guru pada standar profesional yang relevan dengan profesi mereka. Ini termasuk kode etik, kebijakan sekolah, dan harapan yang ada dalam masyarakat terhadap guru. Memiliki pemahaman yang kuat tentang standar ini membantu guru untuk menjaga etika profesional dan mempertahankan standar tinggi dalam praktik mereka sehari-hari. Next. Yang selanjutnya, pengalaman lapangan yang berarti. Pengalaman lapangan yang terintegrasi dengan baik dalam program pre-service adalah kunci untuk mempersiapkan calon guru dengan baik. Melalui pengalaman ini, calon guru dapat mengaplikasikan teori-teori yang mereka pelajari dalam lingkungan nyata di dalam kelas. Pengalaman lapangan yang berkelanjutan dan mendalam juga memberi kesempatan bagi calon guru untuk mendapatkan umpan balik yang berguna dan memperbaiki keterampilan mereka secara bertahap. Yang selanjutnya, pemahaman tentang keanekaragaman siswa. Di tengah-tengah populasi siswa yang semakin beragam, penting bagi seorang calon guru untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang keanekaragaman siswa. Model pre-service yang memperkenalkan konsep inklusi dan keberagaman secara menyeluruh membantu calon guru untuk mengembangkan sikap yang inklusif dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan belajar yang berbeda-beda dari setiap siswa. Next. Yang selanjutnya, pembelajaran berkelanjutan. Profesi guru adalah proses pembelajaran sepanjang hayat dan model pre-service yang menanamkan budaya pembelajaran berkelanjutan sangat penting. Calon guru perlu dibekali dengan pemahaman tentang pentingnya pengembangan profesional terus-menerus dan diarahkan untuk mengadopsi sikap proaktif terhadap pengembangan diri mereka. Selanjutnya, pemahaman dampak sosial dan psikologis. Calon guru juga mempelajari tentang dampak sosial dan psikologis dari pendidikan. Mereka memahami peran mereka dalam membentuk masa depan siswa dan mampu merespon berbagai kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa. Next. Selanjutnya, kesesuaian dengan tantangan pendidikan modern. Tantangan pendidikan terus berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat dan teknologi. Model pre-service pendidikan guru yang responsif terhadap tantangan ini akan mempersiapkan calon guru dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi situasi yang berkembang pesat, seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran, manajemen kelas yang inklusif, dan strategi pembelajaran jarak jauh. Dan yang selanjutnya, kepemimpinan dan kolaborasi. Profesionalitas guru juga melibatkan kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan-rekan guru dan anggota komunitas pendidikan. Pre-service pendidikan dapat mengembangkan keterampilan melalui proyek kolaboratif dan pelatihan kepemimpinan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Karena sesi pembahasan telah selesai, selanjutnya merupakan sesi tanya jawab.
kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya, bisa untuk raise hand. Baik, sambil menunggu pertanyaan ya. Mungkin pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chatnya ya. Di kolom chat, silakan dituliskan dan Bapak mungkin sedikit akan menambahkan ya. Ya, baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai model concurrent pre-service pendidikan guru, kemudian perbedaan model concurrent dan model konsekutif pre-service pendidikan guru, dan bagaimana pengaruh model pre-service pendidikan guru terhadap profesionalitas guru ya. Mengenai pendidikan prajabatan atau pre-service education, jadi menurut beberapa sumber mendefinisikan pendidikan prajabatan berfungsi memberikan bekal secara formal kepada calon pekerja dalam bidang tertentu dalam periode waktu tertentu ya. Misalnya STM 3 tahun, diploma 3 atau D3 3 tahun, Stata 1 jurusan matematika, S1 matematika 4 tahun. Kemudian pendidikan dalam jabatan atau in-service education. Nah, di sini pendidikan dalam jabatan bermaksud memberikan bekal tambahan kepada orang-orang yang telah bekerja berupa penataran, kursus-kursus, dan lain-lain ya. Nah, tenggat waktunya sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan serempak dengan kemajuan zaman dan perkembangan masyarakat, khususnya dunia kerja yang semakin hari semakin berkembang dan semakin bervariasi. Nah, sehubungan dengan itu, terjadi pergeseran memandang kedua macam pendidikan tersebut. Jadi pendidikan prajabatan pada dasarnya memberikan bekal dasar, kemudian pendidikan dalam jabatan, bekal praktis yang siap pakai, gitu. Profesionalisasi. Nah, jadi kembali ke definisi sebelumnya, profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai suatu profesi. Nah, profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan profesional atau professional development, baik dilakukan melalui pendidikan atau latihan prajabatan maupun latihan dalam jabatan atau in-service training. Nah, oleh karena itu, profesionalisasi merupakan proses yang sepanjang hayat atau lifelong
dan tidak pernah berakhir atau never ending selama seseorang telah menyatakan dirinya sebagai warga suatu profesi. Konsep pengembangan sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Harbison dan Myers ya. Jadi pertama, apakah saya telah menyelesaikan pendidikan prajabatan profesional yang disyaratkan untuk mengemban tugas jabatan kependidikan ya, guru atau tenaga kependidikan lainnya yang telah dijalankan selama ini. Misalnya SD, D2, SMP, D3, SLTA, S1, dan perguruan tinggi atau S2. Kemudian ada akta mengajar, SLTP akta 3, SLTA akta 4. Nah, kedua, apakah saya telah melakukan kegiatan pendidikan dan latihan dalam jabatan atau in-service training selama mengemban tugas jabatan profesional di bidang pendidikan ini. Kalau pernah ikut, pertanyaannya berapa kali dan berapa lama mengikutinya. Dalam hal atau bidang apa secara terprogram atau tidak. Nah, di luar atau di dalam institusi sendiri. Diselenggarakannya oleh siapa? Dinas Depdikdas, asosiasi profesi atau profesi sebagai penyelenggara. Ketiga, apakah saya pernah terlibat atau berperan serta dalam berbagi kegiatan yang erat bertalian dengan pengembangan kemampuan keprofesian yang diemban selama ini. Nah, misalnya seminar penelitian, lokakarya, penulisan buku atau karya tulis ilmiah lainnya, apakah kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Depdikdas, asosiasi profesi atau lembaga lain, atau praktik sendiri atau mandiri. Ya. Keempat, apakah selama ini saya telah pernah terlibat menjadi anggota dari organisasi profesi kependidikan dan atau organisasi lain, sosial, politik, keagamaan, kebudayaan, dan sebagainya, yang secara langsung atau tidak langsung bertalian dengan pengembangan keprofesian serta tugas jabatan yang saya emban selama ini sebagai ketua atau pengurus anggota, penyerta atau simpatisan, dan sebagainya. Kelima, apakah secara sadar atau tidak sadar saya telah mematuhi kode etik yang melekat dengan jabatan profesional yang saya emban selama ini. Keenam, apakah selama mengemban tugas jabatan profesional kependidikan atau keguruan ini saya selalu sadar akan hak-hak dan kewajiban saya, baik sebagai pribadi atau individu maupun sebagai anggota organisasi profesi kependidikan atau sebagai anggota organisasi kedinasan atau institusi. Ketujuh, apakah selama ini saya telah merasa dan puas dengan keterlibatan dalam tugas jabatan profesional kependidikan selama ini. Nah, jadi seperti itu ya, pada dasarnya mengenai pre-service pendidikan guru ini ya. Jadi untuk lembaga pendidikan tinggi keguruan ya atau LPTK dan ada non LPTK ya, pada dasarnya seperti itu. Ini kalau keguruan LPTK tentu saja mendidik calon-calon guru ya. Jadi FKIP, IKIP, STIKIP ya dan sejenisnya ya. Kalau non keguruan seperti kursus-kursus gitu ya, penataran dan lain-lainnya ya, pelatihan-pelatihan diklat. Oke. Baik, bagaimana yang sekarang bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawabnya? Silakan yang akan bertanya kepada kelompok penampil hari ini agar tekan tombol raise hand-nya ya, atau dapat menuliskan di kolom chat-nya ya. Atau kalau tidak ada, silakan dari kelompok penampil memberikan pertanyaan kepada peserta hari ini.
Silakan, Rahmi ditanya aja yang pesertanya begitu ya. Eh, Ini ada pertanyaan dari Sophie di kolom chat. Apakah terdapat perbedaan dalam hasil belajar siswa yang diajar oleh guru konkuren dan guru konsekutif? Oke. Untuk jawabannya, kita diskusikan terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan kedua, menurut kelompok kalian, dari Faiza Dewi Ananda, menurut kelompok kalian, bagaimanakah upaya dalam pre-service education untuk mempersiapkan guru menghadapi perubahan dan tantangan yang terjadi dalam dunia pendidikan? Dan pertanyaan yang ketiga, dari Siti Latifah, izin bertanya, mengenai kelemahan model konkuren yang tadi telah disebutkan, menurut kelompok kalian, untuk yang poin kedua itu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Dikarenakan sudah terdapat 3 pertanyaan, kami meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan jawaban terlebih dahulu. Jika ada dari teman-teman yang ingin menjawab dari pertanyaannya, dipersilakan.
Di sini kami mencoba untuk menjawab dulu pertanyaan dari Faiza yang akan dijawab oleh Rahmi. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Faiza. Bagaimanakah upaya dalam pre-service education untuk mempersiapkan guru menghadapi perubahan dan tantangan yang terjadi dalam pendidikan? Dimana kan kita tahu ya bahwa tadi sudah dibahas sebelum menjadi calon guru itu suatu sistem pemerintah itu menyiapkan yang namanya pre-service education yang tadi dibahas. Di mana pre-service education ini program yang sangat penting yang wajib ataupun bagi calon guru untuk memperoleh suatu keterampilan, kemudian ada sikap-sikap yang baik dan pengetahuan, di mana program tersebut itu membuat guru itu harus menjadi statis bukan dinamis, yang dimana kita tahu bahwa tadi sudah dijelaskan pendidikan itu mengalami perubahan dari masa ke masa, tidak bisa dipungkiri juga, tetapi perubahan tersebut kan pasti ada membawa hal baik dalam sistem pendidikan maupun landasan pendidikan. Nah, di sini ada upaya ataupun contohnya itu, yang pertama itu ada memperkenalkan calon guru itu pada perkembangan terkini dalam dunia pendidikan, termasuk misalkan tantangan dan inovasi baru. Nah, hal tersebut itu bisa melalui diskusi ataupun seminar materi mengenai pembelajaran khusus yang fokus pada isu-isu pendidikan saat ini. Jadi tergantung sesuai perkembangan yang ada. Kemudian ada juga pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, di mana mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif agar calon guru itu dapat menghadapi situasi yang kompleks gitu dan dinamis seperti yang dikatakan tadi. Nah, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif ini melibatkan penggunaan metode pengajaran yang akan guru lakukan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada pendidikan teknologi, di mana memasukkan pendidikan teknologi dalam kurikulum untuk memastikan bahwa calon guru itu memiliki pemahaman yang kuat, jadi tidak ketinggalan zaman istilahnya. Nah, hal tersebut mencakup keterampilan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak terkini, serta teknologi dan pengajaran dalam pembelajarannya. Baik, kalau misalkan ada tambahan ataupun sanggahan, bisa. Bagaimana Faiza dengan jawabannya? Apakah cukup? Sudah cukup sekali. Terima kasih, Rahmi. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sofi Novita. Dengan pertanyaan, apakah terdapat perbedaan dalam hasil belajar siswa yang diajar oleh guru konkuren dan guru konsekutif? Nah, menurut kelompok kami, hasil belajar dari siswa itu bukan tergantung dari gimana gurunya tersebut sebelumnya belajar. Karena sebelum menjadi guru, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Rahmi, guru tersebut telah melalui terlebih dahulu pre-service kependidikan. Maka sebelum mengajar, guru harus mempunyai dulu sertifikat kependidikannya. Namun, perbedaan hasil belajar siswa tergantung pada penguasaan guru tersebut. Apakah guru tersebut menguasai bahan ajar, teori keterampilan keguruannya, harus juga mempunyai kemampuan mempergerakkan untuk kerja, memiliki sikap nilai dan kepribadian, dan juga memiliki kemampuan melaksanakan tugas profesional lain dan tugas administrasi rutin. Ketika guru tersebut menguasai hal-hal tersebut, maka hasil belajar siswa pun akan memuaskan. Bagaimana kepada penanya? Sudah cukup, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada
sanggahan atau tambahan? Persilahkan. Nah, jadi begitu ya. Jadi untuk pre-service pendidikan guru gitu ya. Tentu di sini peranan LPTK ya atau Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan ya. Tidak dalam hal ini tentu tidak hanya mempersiapkan calon guru di bidang materi saja gitu ya, tapi harus meliputi seluruhnya ya. Teknologi pedagogil content knowledge-nya gitu ya. Apa jadi aspek pedagogi, kognitif, sosial dan keterampilannya juga ya. Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya ya. Tentu saja harus bisa teknologinya, keterampilan pengelolaannya, pembelajaran, kelas gitu ya. Apalagi sosialnya gitu ya, berhadapan dengan orang tua wali ya, masyarakat sekitar gitu ya, dan peserta didiknya sendiri gitu ya. Nah, itu jadi tugas LPTK gitu ya, Lembaga Tinggi Pendidikan Keguruan gitu ya. Nah, sedangkan kan kalau non LPTK tentu fokusnya hanya persiapan kepada bidangnya saja gitu ya, apa seperti materi gitu ya, pengetahuan gitu ya, misalnya yang matematika murni gitu ya. Jadi eh, mungkin kurang dalam segi kependidikannya gitu ya, ilmu kependidikannya. Nah, itu mungkin perbedaannya. Hanya mungkin dalam bidang riset mungkin biasanya ilmu murni itu lebih menonjol gitu ya dibanding ilmu kependidikan. Walaupun ilmu kependidikan juga tidak sedikit gitu ya yang menghasilkan riset-riset gitu ya dalam bidang penelitian dan pengabdian. Hanya biasanya orang-orang murni itu eh, lebih maju gitu ya di bidang penelitiannya gitu ya biasanya. Karena mereka fokus pada pengetahuan gitu ya atau materi gitu ya. Nah, seperti itu. Hanya mungkin dalam segi kependidikan sedikit eh, kurang gitu ya. Nah, itu mungkin kelebihan dari LPTK gitu ya dalam hal bidang pendidikan, pre-service pendidikan guru gitu ya. Oke, nanti tadi siapa lagi? Masih ada pertanyaan? Nah, ada dari Jana ya, Jania. Jadi model konkuren dan konsekutif. Nah, bagaimana kedua model tersebut mempengaruhi cara guru memandang pendekatan pembelajaran yang mereka ambil gitu ya. Oke, silakan siapa yang akan mencoba memberikan penjelasan.
Oh, dari Bapak sih mungkin kalau konsekutif tentu saja mungkin pendekatan pembelajarannya lebih ke arah materi gitu ya, keterampilan menyelesaikan soal gitu ya. Kalau dari konkuren mungkin lebih ke pendidikan gitu ya, pendekatannya gitu ya, ilmu kependidikannya mungkin ya. Atau dari pengalaman yang lainnya bagaimana? Ketika diajar oleh guru gitu ya, di sekolah atau dari saudara-saudara, kerabat mungkin yang berprofesi sebagai guru atau menempuh pendidikan bukan di LPTK atau bukan keguruan gitu. Biasanya kan ketika di sekolah ada ya gitu ya, yang waktu sekolahnya diajar oleh guru lulusan ITB misalnya ya, atau IPB gitu ya. Dan itu mereka orang-orang murni gitu ya, bukan dari eh, keguruan gitu ya. Selanjutnya dari kelompok kami ingin mencoba dulu menjawab pertanyaan dari Siti Latifah yang akan dijawab oleh Rahmi. Persilahkan. Baik, di, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Latifah. Mengenai kelemahan dan model konkuren yang tadi telah disebutkan. Nah, menurut kelompok kalian, untuk yang poin kedua itu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Nah, menurut pendapat kami, tadi kan bahwa kelemahan guru konkuren itu terancam terjadinya pengangguran karena lahan pekerjaan diambil oleh guru konsekutif. Nah, maksud terancam di sini adanya persaingan, tapi persaingan tersebut bukan menjadi kendala atau halangan untuk menjadi calon-calon tenaga pendidik ataupun guru. Nah, untuk solusinya itu bisa dengan cara menggabungkan dua model, misalkan memilih pendekatan model yang menggabungkan model konkuren dan konsekutif, di mana kan model konkuren ini seperti yang tadi dibahas, adanya antara bidang studi dan ilmu kependidikannya. Kemudian untuk model konsekutif itu terlihat ataupun lebih menguasai ilmu materinya. Nah, dengan adanya penggabungan dua model tersebut bisa dijalankan secara bersamaan gitu. Sementara bagian yang lainnya, misalkan beberapa bagian dari tugas dapat dijalankan bersama konkuren, kemudian sementara bagian lainnya itu dijalankan secara berurutan ataupun konsekutif, ataupun sebaliknya. Kemudian ada pemrograman paralel, di mana maksudnya itu jika tugas ataupun proses itu memungkinkan untuk dieksekusi secara bersamaan, dapat menggunakan pemrograman paralel tersebut untuk memanfaatkan kekuatan komputasi dari berbagai sumber daya secara stimulan. Kemudian ada manajemen sumber daya, di mana menggunakan strategi manajemen sumber daya itu untuk mengefektifkan, meminimalkan adanya persaingan, jadi dapat melibatkan alokasi sumber daya yang cerdas, kemudian ada menetapkan prioritas ataupun menggunakan algoritma alokasi sumber daya yang adaptif. Bagaimana kepada Siti Latifah? Apakah ada pertanyaan lagi atau cukup? Sudah cukup. Terima kasih, Rahmi. Untuk yang lainnya, apakah ada sanggahan atau tambahan? Gimana, masih ada yang ingin ditanyakan? Atau yang eh, mengganjal gitu ya dalam
penampilan materi hari ini atau berdasarkan pengalaman ketika diajar dulu di sekolah gitu ya, oleh guru-gurunya gitu ya. Di sekolah seperti apa pembelajarannya gitu ya. Terus diperkirakan mengapa gitu ya guru-guru tersebut berbeda makanya ketika di sekolah ataupun ketika di perguruan tinggi gitu ya. Dari cara mengajarnya mungkin, cara mengajar guru gitu ya, satu dengan yang lainnya gitu ya. Mungkin kalian juga mungkin pernah mengalami gitu ya. Biasanya ketika sekolah itu ada mata kuliah yang menakutkan gitu ya. Ada yang mata pelajaran yang menakutkan, ada yang membosankan misalnya begitu. Nah, mungkin itu bisa ditelusuri gitu ya. Apakah itu basicnya, apakah karena gurunya dari kependidikan, atau mungkin karena gurunya ternyata bukan dari kependidikan gitu ya misalnya. Atau memang gurunya memang belum memiliki sertifikat pendidik gitu ya. Atau belum mengalami PPG gitu ya misalnya. Ya kan tidak menutup kemungkinan gitu ya, mungkin karena gurunya mungkin sudah usianya berumur gitu ya, belum belum sempat gitu ya mengalami PPG misalnya gitu. Silakan, yang waktunya mungkin terasa begitu cepatnya. Ada yang belum dijawab atau Rahmi, Irna, Ada, pertanyaan? Pak, Masih ada, Pak. Ada. Oke, mau dicoba? pertanyaan. Ya, silakan kalau Saya mau coba. dicoba dijawabnya. Oke, saya mencoba dulu menjawab dari pertanyaan Diana. Bagaimana pendapat kelompok kalian? Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan model konkuren dan model konsekutif dalam reservis pendidikan guru dan bagaimana cara mengatasinya? Dalam menerapkan model konkuren dan model konsekutif dalam reservis pendidikan guru, tantangannya salah satunya yaitu dalam konsistensi materi. Dalam model konkuren, calon guru harus mampu mengikuti berbagai mata pelajaran secara bersamaan yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memperoleh pemahaman yang mendalam dalam satu bidang. Di sisi lain, dalam model konsekutif, calon guru mungkin menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi dan pengulangan materi yang telah dipelajari. Dan selanjutnya, yaitu dalam pengalaman lapangan yang berbeda. Dalam model konkuren, calon guru mungkin memiliki pengalaman lapangan yang lebih terfragmentasi karena mereka mungkin harus beralih antara berbagai mata pelajaran. Di sisi lain, dalam model konsekutif, calon guru mungkin lebih fokus pada satu mata pelajaran dalam satu waktu, tetapi mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan dinamika sebagai berbagai lingkungan kelas. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan adanya dukungan akademik tambahan dan juga pembimbingan yang efektif selama penempatan lapangan. Institusi pendidikan guru juga dapat mempertimbangkan penyesuaian program atau fleksibilitas yang lebih besar dalam jadwal dan kurikulum untuk membantu calon guru dalam menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi. Bagaimana Diana, apakah masih ada yang mengganjal atau cukup? Sudah cukup, terima kasih. Ya, masih ada lagi yang belum terjawab? Tinggal berapa lagi? Pertanyaan dari Isma, Pak. Belum. Oh ya, silakan.
Oke, moderator izin menjawab pertanyaan dari Isma. Nah, di sini ada bagaimana model pre-service pendidikan guru itu dapat dirancang untuk menerapkan kompetensi esensial, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, sosial, dan teknologi, sehingga menghasilkan guru yang adaptif dan inovatif di era digital, sambil memenuhi kebutuhan pendidikan masa kini yang menuntut kemampuan mengelola pembelajaran hibrid dan online. Nah, untuk bagaimana model pre-service-nya, yaitu dapat dirancang dengan beberapa elemen ataupun poin-poin untuk menghasilkan guru yang adaptif dan inovatif. Yang pertama itu ada tentang pendidikan pedagogik ataupun ilmu kependidikan, yang dimana itu memastikan bahwa calon guru itu memahami pembelajaran dan memiliki keterampilan mengajar yang efektif, termasuk kemampuan untuk merancang pembelajaran hibrid dan online. Kemudian yang kedua ada kompetensi profesional, di mana menyertakan pelatihan yang mendalam dalam domain mata pelajaran. Nah, strategi pengajaran yang inovatif ini dan pemahaman yang kuat tentang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pendidikan digital. Kemudian yang ketiga itu ada pembinaan kepribadian, di mana fokusnya itu pada pengembangan aspek kepribadian, seperti misalkan ada rasa empati, kemudian adanya jiwa kepemimpinan, dan adaptasi. Kemudian sehingga itu guru dapat memberikan dukungan yang baik dan berhubungan positif dengan siswa dalam konteks pembelajaran online dan hibrid. Kemudian yang keempat ada keterampilan sosial, di mana melibatkan pengembangan keterampilan komunikasi, kemudian kolaborasi, dan manajemen kelas yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang seru, kemudian yang interaktif dan inklusif, baik secara fisik maupun virtual. Kemudian yang kelima ada penggunaan teknologi, di mana memasukkan pelatihan dan penggunaan teknologi pendidikan, termasuk misalkan platform pembelajaran online, kemudian ada alat-alat digital dan strategi pengajaran berbasis teknologinya. Nah, kemudian yang keenam ada pengalaman praktis, di mana menyediakan pengalaman lapangan untuk yang substansial, termasuk misalkan kesempatan untuk mengajar secara langsung di lingkungan pembelajaran hibrid ataupun online, sehingga calon guru itu dapat merasakan mengatasi tantangan yang timbul dari siswa-siswa tersebut. Kemudian yang ketujuh ada pemahaman terhadap tantangan era digital. Nah, untuk caranya itu yaitu menyelidiki isu-isu etika, kemudian ada keamanan dan dampak sosial dari penggunaan teknologi dalam pendidikan, dan membekali calon guru itu dengan pengetahuan untuk mengatasi tantangan pemahaman terhadap tantangan era digital dengan bijak. Nah, dengan menyelamatkan ataupun menggunakan cara-cara yang tadi ada 7, itu dalam pre-service pendidikan guru itu diharapkan calon guru itu dapat dibutuhkan untuk mengelola pembelajaran hibrid ataupun online dengan efektif. Nah, sambil tetap memenuhi kebutuhan pendidikan masa kini yang sekarang. Bagaimana Isma, apakah cukup ataupun? Sudah cukup, makasih. Untuk pertanyaan yang dari Jania, mungkin sebelumnya sudah dijawab oleh Bapak. Namun dari kelompok kami ada tambahan yang akan disampaikan oleh Anissa. Persilahkan. Baik, izin menjawab. Guru model konkuren itu fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan guru yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini menjadikan guru model konkuren ini lebih menguasai ilmu pendidikan daripada guru yang mengikuti model konsekutif. Sementara itu, guru yang mengikuti model konsekutif fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan terlebih dahulu sebelum memperhatikan ilmu pedagoginya. Hal ini membuat guru lebih menguasai materi belajar karena mereka memahami materi sebelum memperhatikan cara mengajarnya. Bagaimana model konkuren dan konsekutif mempengaruhi cara guru memandang pendekatan pembelajaran yang mereka ambil itu tergantung pada bagian dari pendidikan guru yang telah mereka tempuh dan model pendidikan yang mereka pilih. Guru yang mengikuti model konkuren akan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, sementara guru yang mengikuti model konsekutif akan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan terlebih dahulu sebelum memperhatikan ilmu pedagoginya.
Terima kasih. Oke, untuk yang lainnya apakah ada tambahan atau sanggahan? Moderator, izin menambahkan boleh? Ya, silahkan. Baik, izin menambahkan. Sebelumnya saya setuju dengan apa yang dipaparkan oleh Anissa. Tapi saya di sini ingin mencoba menambahkan gitu ya. Mungkin barangkali nanti ada tanggapan juga. Untuk guru konkuren itu, model konkuren ini mengikuti model pendidikan konkuren mungkin memiliki kecenderungan pandangan yang lebih terbuka terhadap pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian guru konkuren ini lebih condong untuk melihat pentingnya melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, mendorong partisipasi, kolaborasi, dan refleksi siswa. Terus guru konkuren ini bisa lebih menerima gagasan tentang penggunaan strategi pembelajaran yang beragam yang tentunya digunakan dalam proses pembelajaran, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis masalah. Kemudian untuk guru konsekutifnya, guru yang melalui pendidikan konsekutif ini cenderung memiliki pandangan yang lebih tradisional tentang pendekatan pembelajaran. Terus kemudian guru konsekutif ini cenderung untuk memegang pendekatan pembelajaran yang lebih terpusat pada guru, di mana guru berperan sebagai pemberi informasi utama dari siswa dan siswa sebagai penerima pengetahuan. Terus kemudian guru konsekutif ini mungkin lebih nyaman dengan pendekatan pembelajaran yang lebih langsung, seperti misalnya ceramah, penugasan, PR, ulangan harian, tes, dan kurangnya penekanan pada partisipasi aktif siswanya itu sendiri. Nah, pada pandangan dari yang sudah dipaparkan, perlu dicatat bahwa praktik guru itu antara guru konsekutif dan konkuren itu tidak selalu mutlak bergantung pada model pendidikan yang mereka ikuti. Nah, faktor-faktor lain seperti pengalaman pribadi, filosofi pengajaran, dan lingkungan sekolah yang dilaluinya juga dapat mempengaruhi cara guru tersebut memandang dan menerapkan pembelajaran dalam kelas yang mereka pimpin. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali pada Diana yang telah menambahkan. Yang lainnya, apakah ada tambahan lain? Persilahkan. Ya, silakan kalau ada tambahan. Berarti pertanyaannya sudah terjawab semua ini. Sudah, Pak. Sudah. Berarti ini akan dibuka sesi berikutnya atau menambahkan gitu ya. Ya mungkin karena waktunya juga ya. Mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya mah ditutup saja, disimpulkan gitu ya. Dan ditutup saja mungkin ya Rahmi. Oke. Karena sesi tanya jawab telah selesai, maka kesimpulannya dari metode
Dari model konkuren maupun konsekutif, kedua-duanya mempunyai perbedaan di mana ada kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing model. Seorang guru tentunya tetap harus menguasai materi belajarnya ataupun materi mengenai perguruannya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ya, baik. Terima kasih kelompok 5 ya yang telah menampilkan presentasinya. Dan mungkin demikian ya, mungkin mengenai pre-service pendidikan guru gitu ya. Bagaimana perbedaan model konkuren dan konsekutif dan bagaimana pengaruhnya ya, pengaruh model konkuren dan konsekutif dalam pengembangan profesionalitas guru gitu ya. Dan mungkin nanti hal-hal lainnya kalian mungkin bisa mengalami sendiri begitu ya. Mungkin kalian bisa mengingat-ingat kembali ya guru-guru kalian ketika di sekolah, khususnya yang SMA mungkin ya atau SMK, atau mungkin yang dari SD sampai SMA tinggalnya di pesantren. Ada tidak di sini yang dari SD sampai SMA-nya di pesantren gitu ya? Terus dari pesantren masuk ke perguruan tinggi. Ya mungkin tidak menutup kemungkinan sebagian di sini juga ada ya. Mungkin hanya SMP-nya, mungkinnya SMP-nya di pesantren, SMA-nya di sekolah umum gitu ya, atau SMP-nya di sekolah umum, SMA-nya di pesantren mungkin ya. Biasanya begitu ya, mungkin karena agar tidak terlalu jenuh juga mungkin ya. Oke, mungkin demikian ya untuk perkuliahan hari ini. Dan kita bertemu minggu depan ya. Menurut informasi, ujian tengah semester itu akan dilaksanakan tanggal 18 Maret ya, itu kita harus sudah mulai UTS. Hanya mungkin kita menunggu rapat dari fakultas dulu, eh, pimpinan fakultas ya, sehingga kepastiannya nanti diumumkan berikutnya ya. Mungkin kalian mungkin bersiap saja begitu ya, jadi pelajari gitu ya. Dan untuk minggu depan mungkin kita melaksanakan kuis gitu ya. Mungkin kalau minggu depan kita sudah kembali perkuliahan secara luring ya. Kecuali kalau mungkin perbedaan jamnya mungkin ya. Karena minggu depan kita sudah masuk bulan puasa ya. Ya biasanya itu ya. Bulan puasa juga dulu zaman daring juga mungkin riuh ya. Pertama bentrok dengan menjelang jadwal kita buka puasa gitu ya kalau 5:30. Mungkin biasanya kita pulang sekitar sebelum jam 5 gitu ya kalau bulan puasa itu. Ya mudah-mudahan segera ada informasi berikutnya mengenai jadwal ya. Dan antisipasi lainnya mungkin alternatifnya biasa kita melaksanakan secara daring kembali mungkin ya kalau ada hal-hal yang insidentil atau tidak dapat kita antisipasi gitu ya. Solusi akhir kita uji kuisnya juga mungkin daring ya. Itu alternatif terakhir. Dan kalau sesuai rencana mungkin kembali luring walaupun dengan ada sedikit pengurangan jam ya, pengurangan jam. Oke, mungkin demikian untuk perkuliahan hari ini dapat kita cukupkan dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak. sama-sama. Siapa yang masuk ya?